Di suatu kota kecil di Austria, terdapat seorang wanita muda disekap di ruang bawah tanah. Dan dia diperkosa selama 24 tahun oleh ayah kandungnya sendiri. Wanita muda itu bernama Elisabeth Frizzl. Elisabeth Frizzl memiliki 7 anak dari perbuatan bejat ayah kandungnya sendiri, yang bernama Joseph Frizzl, dari tahun 1984 sampai dengan 2008. Joseph berhasil menyekap putrinya sendiri di ruang bawah tanah. Dan ruangan itu hanya bisa dibuka oleh Joseph Frizzl saja. Elisabeth Frizzl lahir pada tanggal 8 April 1966 di Amstetten, Austria, dari hasil pernikahan Joseph Frizzl dan Rosemary. Elisabeth Frizzl adalah anak keempat dari 7 saudara. Dia itu mulai diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri pada tahun 1977. Saat itu, Elisabeth Frizzl masih berusia 11 tahun. Namun kelakuan bejat yang dilakukan oleh ayah kandungnya itu tidak pernah disampaikan kepada siapapun, termasuk kepada ibu kandungnya, si Rosemary. Joseph adalah lulusan teknik elektro yang sempat melanjutkan karirnya di perusahaan besi, sehingga Joseph Frizzl mempunyai kemampuan di bidang konstruksi dan kelistrikan. Setelah berhenti dari perusahaan besi, Joseph merenovasi rumahnya sendiri menjadi tempat penginapan dan membangun ruang bawah tanah secara ilegal sedalam 6 meter, tanpa jendela dan ventilasi udara di dalam rumahnya. Pada tahun 1981 sampai 1982, di ruang bawah tanahnya itu, awalnya Joseph ingin menjadikan tempat pembuat peralatan mesin dan peralatan elektronik lainnya untuk dia jadikan kerjaan sampingan. Lalu, pada tahun 1983, saat usia Elisabeth berumur 18 tahun, Elisabeth sempat melarikan diri dari rumah bersama temannya. Tetapi dalam waktu 3 minggu, Elisabeth ditemukan oleh polisi setempat, dan Elisabeth langsung dikembalikan kepada orang tuanya. Sewaktu diinterogasi oleh pihak kepolisian, Elisabeth Frizzl sebenarnya sempat bercerita kalau dia itu pernah dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri. Namun, polisi setempat merasa kurang yakin dengan pernyataan Elisabeth. Pasalnya, Elisabeth Frizzl waktu itu melarikan dirinya bersama temannya yang bisa dibilang dia itu berandalan. Polisi juga sempat mengobrol dengan Joseph Frizzl mengenai pengakuan Elisabeth, yang katanya dia itu pernah dilecehkan olehnya. Namun, Joseph mengelak dan tidak mengakuinya. Setelah kejadian itu, Joseph mulai cemas karena mengetahui kalau si Elisabeth mulai nekat mengadukan perlakuannya kepada polisi. Saat itu juga, ia mulai berpikir untuk menyekap Elisabeth di ruang bawah tanah. Awalnya, Joseph meminta tolong kepada Elisabeth untuk pergi ke ruang bawah tanah. Memintanya untuk memegang pintu yang akan dijadikan sebagai pintu tambahan ruang rahasianya itu. Setelah pintu tersebut terpasang, Joseph langsung menyekap Elisabeth menggunakan handuk yang sudah dicampuri obat bius. Sejak saat itulah, Elisabeth tinggal di ruang bawah tanah yang dilapisi 8 pintu ruang rahasia, termasuk 5 pintu besi yang sudah dilengkapi oleh kode sandi jika ingin masuk ke dalam ruangan Elisabeth disekap. Setelah Elisabeth menghilang, Rosemary melaporkan kepada pihak kepolisian tentang hilangnya Elisabeth. Setelah hampir sebulan, Joseph membawa sepucuk surat dari Elisabeth yang diserahkan kepada Rosemary. Isi surat tersebut mengatakan kalau Elisabeth tidak mau lagi tinggal bersama keluarganya, dan dia memperingatkan kepada kedua orang tuanya untuk tidak mencarinya lagi.
Kemudian akhirnya Rosemary pun dan Joseph memberitahu surat tersebut kepada pihak kepolisian tentang isi surat tersebut. Lalu Joseph juga sempat mengarang cerita di mana sepertinya si Elizabeth ini telah bergabung ke dalam suatu sekte dan sepertinya dia sudah sangat bahagia di sana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencabut laporan tersebut kepada pihak kepolisian sana. Joseph Rizal ini selalu mengunjungi ruang bawah tanahnya itu hampir setiap hari di jam 9 pagi. Joseph selalu berpesan kepada istrinya untuk tidak ada orang yang boleh satupun mengganggunya saat dia bekerja, apalagi sampai masuk ke dalam ruang bawah tanahnya itu. Tanpa curiga, Rosemary pun menuruti permintaan Joseph dan bahkan dia beranggapan kalau Joseph itu adalah seorang pria pekerja keras, serta dia itu adalah pria yang bertanggung jawab. Hari demi hari Elizabeth mendapatkan perlakuan kasar yang tidak senonoh dari ayah kandungnya sendiri. Terkadang Elizabeth dibiarkan kelaparan di ruang bawah tanahnya itu. Joseph juga tidak segan-segan merantai tangan Elizabeth jika dia berani mencoba melarikan diri atau membuat kegaduhan di ruang bawah tanah. Elizabeth juga ternyata sempat keguguran di usianya 10 minggu dari nafsu bejat ayah kandungnya itu. Tercatat ada 7 anak yang dilahirkan oleh Elizabeth di ruang bawah tanahnya itu dan 1 anak keguguran naasnya. Elizabeth juga sempat melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Pada tanggal 30 Agustus 1988, Elizabeth melahirkan anak pertamanya dari ayah kandungnya sendiri. Anaknya itu ia beri nama Christine. Kemudian di tanggal 1 Februari 1990, Elizabeth kembali melahirkan anak keduanya yang dia beri nama Stefan. Lalu di tanggal 29 Agustus 1992, Elizabeth kembali melahirkan anak ketiganya yang dia beri nama Lisa. Namun, di usianya 9 bulan, Lisa sempat dibawa oleh Joseph ke atas. Karena ruang bawah tanahnya itu sudah mulai sempit, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Joseph mengatur siasat dengan cara menaruh Lisa di dalam kardus dan meletakkannya di depan rumahnya. Kemudian Elizabeth disuruh menuliskan secari kertas untuk meminta orang tuanya merawat bayi tersebut. Akhirnya setelah itu, tak lama kemudian Rosemary pun menerima bayi itu. Lalu di tahun 1993, Elizabeth serta anak-anaknya disuruh oleh Joseph untuk menggali ruang bawah tanahnya itu menggunakan tangan mereka sendiri, yang bertujuan supaya penjara bawah tanahnya menjadi lebih luas. Yang tadinya 35 meter persegi diperluas menjadi 55 meter persegi. Kemudian di tanggal 26 Februari 1994, Elizabeth kembali melahirkan anak keempatnya, yang dia beri nama Monica. Namun pada bulan Desember 1994, saat Monica berusia 10 bulan, Joseph lagi-lagi membawa Monica ke atas. Namun kali ini dia menaruh Monica di atas kursi di depan teras rumahnya itu. Tapi kali ini bukan secari kertas yang ditinggalkan oleh Elizabeth, tetapi Elizabeth menelpon Rosemary untuk memintanya mengasuh bayinya kembali. Lalu akhirnya Rosemary pun kembali menerima bayi tersebut. Terus di tanggal 28 April 1996, Elizabeth kembali melahirkan lagi. Tetapi kali ini anaknya adalah seorang laki-laki kembar. Akan tetapi, satunya lagi meninggal dunia setelah 3 hari kemudian. Joseph pun langsung mengkremasi jasad bayi tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bayinya satu lagi yang masih hidup dia beri nama Alexander. Kemudian Alexander juga dibawa naik ke atas oleh Joseph saat dia itu berusia 15 bulan. Dengan cara yang sama,
Rosemary pun langsung mengadopsi bayi tersebut. Setelah beberapa tahun berlalu, tepat di tanggal 16 Desember 2002, anak ketujuh Elizabeth pun lahir, dan dia beri nama Felix. Namun kali ini Felix dibiarkan tinggal di bawah tanah bersama si Elizabeth, karena Rosemary sempat mengeluh kalau dia tidak bisa lagi merawat banyak anak lagi. Sejak saat itulah, ruang bawah tanah dihuni oleh 4 orang. Elizabeth, Stefan, Kristen, dan Felix. Sekarang Joseph tidak hanya mengancam Elizabeth, tetapi anak-anaknya tersebut kerap diancam oleh Joseph. Kalau mereka berisik, Joseph tidak segan-segan untuk menghukum mereka. Dengan cara si Joseph mematikan semua aliran listrik, serta dia tidak memberikan makanan selama beberapa hari, sehingga membuat mereka harus tetap tenang selama di ruang bawah tanah. Pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2008, di Amsterdam pada pukul 7 pagi, Joseph menelpon ambulan dan mengatakan bahwa ada seorang wanita muda bernama Kerstin Friziel sakit parah dan pingsan. Untuk pertama kalinya, Kerstin Friziel dibawa keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Namun tidak didampingi oleh Elizabeth. Joseph hanya menyuruh Elizabeth untuk menulis kondisi Kerstin di secari kertas untuk diserahkan kepada tim medis setempat. Setelah diperiksa oleh dokter, Kerstin divonis mengalami gagal ginjal karena kekurangan vitamin D. Joseph pun langsung kembali ke rumahnya menemui Elizabeth untuk memberitahu kalau Kerstin itu mengalami gagal ginjal. Elizabeth yang mengetahui hal tersebut, dia langsung memohon kepada Joseph untuk datang ke rumah sakit setempat untuk menemani si Kerstin. Sementara itu di rumah sakit, Kerstin yang tadinya pingsan, tak lama kemudian akhirnya siuman. Tim medis mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang keluarganya yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Namun saat itu, Kerstin hanya diam dan ketakutan. Pihak rumah sakit pun langsung menaruh curiga kepada Kerstin dan Joseph. Serta pihak rumah sakit memutuskan untuk menghubungi tim kepolisian setempat. Sejumlah polisi awalnya sempat mengecek identitas Kerstin dan memastikan ke sekolah-sekolah lainnya. Namun mereka tidak menemukan satupun catatan tentang Kerstin. Terus di tanggal 26 April 2008, Joseph mengizinkan Elizabeth untuk keluar dari ruang bawah tanahnya itu untuk pergi mengunjungi Kerstin di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, saat pihak rumah sakit melihat kedatangan Joseph dan Elizabeth, pihak rumah sakit itu langsung menelpon pihak kepolisian. Dan tak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang dan langsung membawa Joseph dan Elizabeth untuk diinterogasi secara terpisah. Saat di kantor polisi, Elizabeth mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari polisi. Namun Elizabeth tidak mau menjawab satu pertanyaan pun. Saat polisi melihat gerak-gerik Elizabeth, tim kepolisian menaruh curiga kalau Elizabeth ini sedang dalam keadaan diancam. Akhirnya tim kepolisian pun berjanji akan melindunginya. Terus Elizabeth memohon untuk tidak lagi dipertemukan dengan ayah kandungnya itu. Dan kemudian Elizabeth pun memberanikan diri untuk menceritakan semuanya kepada polisi. Pengakuan Elizabeth membuat pihak kepolisian sangat-sangat terkejut. Elizabeth mengaku bahwa selama ini dia itu disekap oleh ayah kandungnya selama 24 tahun di ruang bawah tanah rumahnya. Akhirnya Rosemary pun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tentang kejadian Elizabeth. Saat mendengar cerita tersebut, Rosemary ini langsung terkejut dan dia itu sempat pingsan begitu tahu apa yang telah terjadi kepada Elizabeth. Terlebih lagi pelakunya adalah suaminya sendiri.
Terus di tanggal 19 Maret tahun 2009, Joseph divonis hukuman penjara seumur hidup. Tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, Joseph mengatakan bahwa dia menerima hukuman tersebut dan dia tidak akan mengajukan banding. Saat ini Joseph sudah berusia 86 tahun dan dia masih menjalani hukumannya di Garsden Abbey. Dikabarkan bahwa kondisi kesehatan Joseph saat ini mulai menurun. Sementara ibunya Rosemary diketahui dia itu tinggal di sebuah apartemen kecil. Karena pada bulan Desember 2016 lalu, rumahnya tersebut telah berhasil terjual. Sementara itu, Elizabeth Frizzell dan anak-anaknya tetap dilindungi oleh tim kepolisian setempat. Dia dan anak-anaknya juga telah merubah identitasnya untuk menghilangkan rasa trauma dalam hidupnya. Dia dan anak-anaknya juga masih secara teratur mendapatkan pengobatan psikis. Dikabarkan bahwa sekarang Elizabeth sudah menikah dan tinggal di sebuah rumah bangunan berlantai 2. Itulah kisah lengkap dari Elizabeth Frizzell. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Gue Erlangga pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan. Bye!